Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Thumma alladhina yalunahum amat panjang sampai nyampe ke anak, sampai nyampe ke cucu. Kakeknya ketemu sama Nabi Muhammad, cukup untuk menjadikan anaknya dia kedapatan cahayanya Nabi Muhammad, sampai bikin sebaik-baik generasinya anaknya. Nggak ketemu loh ini sama Nabi Muhammad. Iya, kedapatan cahaya bapak yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa? Cucunya juga dapat. Tsummal ladzina yalunahum, generasinya tabi'in. Mereka nggak lihat Nabi Muhammad, bapaknya juga nggak lihat Nabi Muhammad, tapi kakeknya lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad bisa bikin generasinya, kemudian bawahnya, kemudian cucunya masih bisa dapetin cahayanya Nabi Muhammad. Makanya saya bilang, kamu kalau dekat sama Nabi Muhammad, anakmu ikut dapat berkahnya, cucumu bisa ikut dapat berkahnya. Kamu kalau jauh dari Nabi Muhammad, kamu nyesel. Penyesalanmu bisa nyampe akhirnya jadi penyesalan anak-anakmu. Kerugiannya nyampe, bisa sampai ke anak, sampai ke cucu. Makanya kita semoga gak jadi yang rugi, gak jadi yang nyesel. Semoga kita bisa jadi umat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad. Kalau kita tanya, ya Allah, kalau umat ya Rabb, siapa umat yang terbaik? Yang ibadahnya paling banyak? Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Kita nih sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi ini, sebaik-baik manusianya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang paling bagus etika bermasyarakatnya di atas muka bumi ini. Umat manusia sekarang di atas muka bumi, yang terbaik di antara mereka siapa? Bukan yang paling besar kekuatannya, bahkan bukan yang menjaga bumi paling bagus, yang gak pernah buang sampah misalnya. Bukan. Sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah umat Islam. Kenapa gitu? Kenapa kami yang jadi sebaik-baik umat? Ibadah kamikah yang paling hebat? Akhlak kamikah yang paling bagus? Kecerdasan kamikah yang paling brilian? Kemampuan kami menjaga dirikah yang paling hebat? Enggak, teman-teman. Enggak.
Tapi karena seperti katanya Imam Al-Busiri alaih ridwanullah dalam burdahnya, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'ati bi akramir rusli kunna akramal umami. Beruntung sekali kita umat Islam ini. Kita punya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala tiang yang gak akan pernah bisa roboh sebagai sandaran. Tiangnya bernama Sayyiduna Muhammad. Lamma da'ina li ta'atihi bi akramir rusli. Ketika yang mengajak kita kepada Allah adalah sebaik-baik Rasul, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya ketularan menjadi sebaik-baik umat. Jadi bukan karena hebatnya ibadahmu, bukan karena hebatnya sholatmu, bukan. Kamu dipilih sebagai sebaik-baik umat biar pantas sama Nabi Muhammad yang telah Allah jadikan sebaik-baik Rasul. Paling tercinta di sisi Allah. Paling tercinta di sisi Allah. Ustazah, kenapa Sayyidina Abu Bakar lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain? Sahabat yang lain mulia, tapi Sayyidina Abu Bakar paling mulia. Tahu kenapa teman-teman? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Dalam kitab Fusul Ilmiah, di bab-bab terakhir, Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan, kata beliau, dalam riwayat hadis disampaikan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 tahun masa hidupnya Sayyidina Abu Bakar sampai wafat, sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berselang 2 tahun. Sama halnya dengan paut usia. Sayyidina Abu Bakar sama Nabi Muhammad tuh paut usianya hanya 2 tahun aja. Nabi meninggal Rabiul Awal tahun ke-11, Sayyidina Abu Bakar meninggal di bulan Rabiul Awal juga, di hari Senin juga, 2 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Fusul Ilmiahnya menceritakan dalam masa 2 tahun tersebut, Sayyidina Abu Bakar tiap ngomong dari mulutnya keciuman bau daging gosong. Semula sahabat ngerasanya kayak mungkin beliau habis makan sate atau daging yang memang gosong gitu. Tapi satu orang cerita sama yang lain dibenarkan oleh yang lainnya. Saya waktu bicara sama Sayyidina Abu Bakar keciuman bau daging gosong. Oh, saya juga. Saya kira saya aja. Saya pikir juga hanya saya aja. Ternyata memang begitu beliau. 2 tahun. Habis Nabi Muhammad wafat, tiap Sayyidina Abu Bakar berbicara keciuman bau daging gosong. Daging apa itu? Ada beda-beda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kabid mahruk min khaufillah. Ada hati Sayyidina Abu Bakar yang terbakar karena rasa takut kepada Allah. Ada juga yang mengatakan efek dampak dari keracunan. Keracunan bisanya ular. Saat beliau hijrah
bersama dengan Nabi Muhammad, sempat beliau digigit sama ular kakinya ketika kakinya dijadikan sebagai penutup, menyumbal lubang yang terbuka. Ternyata yang di dalam lubang pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Seekor ular digigitnya kaki Sayyidina Abu Bakar. Tapi kata para ulama yang lain, kalau itu adalah dampak dari keracunan, kenapa datangnya sesudah wafatnya Nabi? Padahal itu adalah 10 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Namun kebanyakan para ulama mengatakan, kalian mau tahu kenapa? Kenapa mulut Sayyidina Abu Bakar selalu tercium bau daging hangus? Adalah karena hati Sayyidina Abu Bakar yang tak tahan berpisah dengan Nabi besar Muhammad. Kabit mahruk minal mufaraqah bil habib. Ada hati yang hangus terbakar karena rindu kepada kekasihnya. Rindu kepada kekasih hati. Hatinya hangus terbakar kerinduan. Ya Allah. Barangkali inilah makna yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya mengenai Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Beliau mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam, walakin bisyai'in waqara fi qalbih." Abu Bakar lebih daripada kalian semuanya. Abu Bakar juara. Abu Bakar juaranya, kata Nabi Muhammad. Sabaqakum. Dia yang nomor 1 di antara kalian semuanya. La bikathratis salah. Bukan karena banyaknya salat Sayyidina Abu Bakar. Meskipun tentu saja salatnya memang banyak. Tapi bukan karena itu masalahnya. Wala bikathratis siyam. Bukan pula karena banyaknya puasanya. Meskipun memang Sayyidina Abu Bakar banyak puasanya. Sampai beliau mengatakan tentang dirinya, "Ma syabi'tu ba'dal Islam." Saya sejak kenal Islam gak pernah tahu lagi rasanya kenyang. Sejak saya kenal Islam, saya gak tahu lagi rasanya kenyang. Saya belajar buat menyedikitkan makanan. Di zaman sekarang nih kita mesti belajar sama Sayyidina Abu Bakar nih, biar gak repot-repot diet. Sayyidina Abu Bakar, teman-teman sekalian, gak pernah mau kenyang sejak Islam. Kenapa gitu? Saya kalau kenyang gak bisa khusyuk sholat. Saya kalau kenyang gak bisa gampang mikirnya, kata Sayyidina Abu Bakar. Emang kan kita nih kan, kalau lapar galak, kalau kenyang ada bego gitu. Sayyidina Abu Bakar memutuskan untuk gak pernah mau kenyang, teman-teman. Sampai diriwayatkan tentang Sayyidina Abu Bakar, Nabi itu suka godain Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuh kalau pakai sarung suka gampang melorot dari kurusnya. Ini beneran ini. Sampai Nabi Muhammad suka godain Sayyidina Abu Bakar, "Lasta minha ya Abu Bakar, lasta minha." Kamu emang bukan orang dunia, Abu Bakar. Kamu memang bukan orang dunia, kata Nabi. Kayak kamu tuh yang pantasnya di akhirat gitu. Kalau di dunia kayak gak cocok sama kamu. Sampai segitu kurusnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi bukan karena itu Sayyidina Abu Bakar jadi juara, kata Nabi Muhammad SAW. Terus karena apa, wahai Rasul? Bisyai'in waqara fi qalbi. Ada rasa tak biasa di hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada rasa cinta kuat luar biasa di hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
rasa cinta mendalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu beberapa sahabat saling bertanya-tanya tentang hobi di dunia ini. Hobi kamu apa? Ali bin Abi Thalib. Qurrat ainnya Sayyidina Ali itu apa gitu? Sayyidina Ali menjawab, saya nih qurrat aini, hati saya tuh tenang, seneng, girang. Kalau saya bisa menumpas musuh di medan peperangan, berjuang di jalan Allah sampai kita dapat kemenangan, itu dia. Seneng banget kata Sayyidina Ali. Berasa i'la kalimatillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu Uthman, ya senangnya jihad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Uthman bilang, qarrat aini bil Quran. Hati saya paling senang kalau saya baca Quran. Enak gitu, senang baca firman Allah. Kamu Umar? Sayyidina Umar pun menyampaikan, kalau kamu Abu Bakar, saya lupa Sayyidina Umar bilang apa gitu. Dari hobi beliau, entah sholat, entah apa gitu. Amar ma'ruf, nahi mungkar, atau semacam itu. Kalau kamu Abu Bakar, apa kesenanganmu wahai Abu Bakar? Ubbiba ilayya minad dunya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau saya nih kesenangan saya di dunia, saya senang ketika saya bisa ngasih harta saya kepada Nabi Muhammad. Saya senang kalau saya bisa ngerjain apa yang dipengen sama Nabi Muhammad. Kesenangan saya di dunia adalah ketika mata saya memandangi Nabi Muhammad. Beliau bahkan mengatakan, aku pandangi Nabi Muhammad dari ujung rambut hingga ke ujung kakinya. Aku pandangi Nabi Muhammad tanpa bosan. Aku pandangi Nabi Muhammad lagi dan lagi, terus aku pandangi Nabi Muhammad. Bahkan rasanya kayak kesel sama kedipan-kedipan mata, sebab saya ingin memandanginya bahkan tanpa kedipan. Aku pandangi ia lagi dan lagi. Tahukah kalian apa yang aku rasa? Seluruh diriku dari ujung rambut hingga ke ujung kakiku kepadanya dipenuhi dengan cinta. Sayyidina Abu Bakar, cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Itulah yang menjadikan beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta Sayyidina Abu Bakar karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan saya kasih tahu, sepanjang zaman, yang paling dicinta Allah adalah yang paling cinta sama Nabi Muhammad. Saya kasih tahu, yang paling dicinta Allah di Indonesia adalah yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Yang paling dicinta Allah sedaerahmu, sekotamu, adalah yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapa di antara kami yang paling kau cinta? Maka jawabannya tak akan berbeda. Yang paling dicinta di antara kita, yang paling dicinta di antara kita
yang saat ini berada di tempat ini adalah yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Dan cinta soal rasa, bukan hanya sekedar kata-kata. Kata-kata bisa berdusta, tapi rasa di hatimu tidak. Kamu bisa saja berkata, aku cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi hatimu, itulah bukti yang paling nyata. Cintakah atau sekedar kata-kata? Pernahkah kamu tak mampu tidur di waktu malam hanya karena rindu kepada Nabi Muhammad? Pernahkah rasa hatimu begitu bergejolak? Pernahkah di saat kiamu kamu menangis? Bukan karena saat kamu berdoa kepengen hajatmu diijabah, bukan. Kamu menangis hanya karena kamu rindu padanya. Pernahkah di saat kamu terbangun di sepertiga malam terakhir sendirian, tak ada sesiapa melihatmu, hanya antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu berbisik lirih sesudah beberapa rakaat sholatmu, ya Allah, saya rindu Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku padanya. Katakan padanya, di antara sekian banyak umatnya ada saya yang meski bukan sesiapa, akan tetapi hati ini begitu rindu kepadanya. Cinta soal rasa, dan rasa tak bisa berdusta. Kamu yang tahu, adakah kamu cinta kepada Nabi Muhammad? Kamu yang tahu. Dan saya kasih tahu kamu. Kamu akan bawa rasa itu sampai mati. Rasa yang kamu punya kepada Nabi Muhammad itu adalah bekal yang akan kamu bawa sampai kamu mati. Bekalmu menuju Allah. Teman-teman, matinya pasti. Menghadap Allahnya tak diragukan lagi. Masalahnya bekalmu apa? Sholat ustazah, yang mana? Yang sholat baru hanya ngerti gerakannya tapi hatinya kemana-mana itu. Sholat yang baru sekedar benar bacaannya tapi rasa hatinya belum benar itu. Sholat yang baru benar rakaatnya, akan tetapi tersambung kepada Allahnya belum jelas itu. Sholat yang nyari barang gak ketemu, mendadak ketika sholat langsung ingat di mana letaknya itu. Sholat mana yang kamu maksudkan? Mau kamu jadikan bekal menghadap Allah? Sholat yang begitu rupanya, kita akan tetap sholat teman-teman. Sholat kewajiban kita kepada Allah SWT. Sholat
sambungan kita bahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-farq bainana wa bainal kuffar as-shalah, kata Nabi Muhammad. Perbedaan antara kita sama orang kafir adalah salat. Sambungan antara kita dengan Allah, sambungan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat kita. Kita akan tetap salat. Mahma kanat, biar kayak gimana keadaan salat kita, kita akan tetap salat. Tapi berharap kita dicinta Allah karena salat kita, kejauhan. Kejauhan. Bukan karena salatnya yang kurang sakti, bukan, tapi kitanya yang kurang khusyuk dalam salat kita. Kitanya yang kurang pinter memberdirikan salat-salat kita. Sepertinya bukan di sana bekal kita yang bisa kita andalkan, teman-teman suriku sekalian. Sedekah yang mana? Yang tiap sedekah nulis di status itu, Jumat berkah. Allah yang tahu hatimu di saat sedekah. Senang kalau ada orang pada tahu. Berasa jadi orang paling dermawan sekuningan. Hanya karena ngasih beberapa bungkus makanan. Enggak gitu caranya, tentu saja. Yang mana yang mau kamu bawa sebagai bekal? Kalau yang saya andalkan cuman ini dah. Yang saya andalkan hanyalah semoga saya bisa pulang menghadap Allah berbekal cinta kepada kekasihnya. Sering saya sampaikan padamu, muslimah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Masalahmu mengkhawatirkan, keadaanmu genting, keadaanmu dalam bahaya. Kalau kamu sampai mati nggak bawa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu yang disampaikan Nabi pada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Sayyidah Aisyah, teman-teman, satu waktu jahit baju beliau di waktu malam. Benangnya habis dikeluarin, mau masukin benang lagi, lampunya mati, jatuh jarum beliau. Nyari-nyari, gelap, nggak ketemu. Sampai saat itu Nabi Muhammad datang menyingkap tirai, Sayyidah Aisyah dengan jelas melihat jarumnya yang hilang. Dipandanginnya jarum, dipandanginnya Nabi Muhammad SAW. Bergantian dilihatinnya jarum, dilihatinnya wajah Nabi Muhammad. Beliau tersenyum, berkata, ma'adwa anuraka ya Rasulullah. Duhai, alangkah sangat terangnya cahayamu, wahai Rasul. Saya berharap dengan saya bercerita hal ini, semoga saya yang bercerita dan kamu yang mendengar bisa melihat cahayanya Nabi Muhammad. Saya berharap dengan saya menceritakan tentang cahaya Nabi Muhammad, apa yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah hari itu, malam itu, juga akan bisa kita lihat pada suatu hari nanti. Wajah indah Nabi Muhammad.
Rabbi arina luqyah. Rabbi arina wajhah. Rabbi arina muhayyah. Ya Allah, kasih lihat kami wajahnya. Ya Allah, kasih lihat kami indah senyumnya. Ya Allah, kasih lihat kami damai teduh tatapan matanya. Ya Allah, andai pun kami tak layak mendapatkan itu di dunia, jangan halangkan kami untuk dapat indah wajahnya di akhirat nanti, ya Allah. Nabi sesudah mendengar Sayyidah Aisyah mengatakan hal yang semacam itu, beliau menjawab, fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Maka celaka, menyesal orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Faman la yaraka ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak melihatmu, wahai Rasul? Nabi menjawab, al-bakhil. Orang yang tidak melihatku, Aisyah, adalah orang yang pelit sampai tidak mengerti berbuat baik pada dirinya sendiri. Pelit sampai gak mau ngasih sama dirinya sendiri. Pelit sampai gak mau ngasih sama hatinya sendiri. Gak ngasih apa, wahai Rasul? Al-bakhil alladhi idha dhukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang pelit, yang gak bisa ngasih bahkan kepada dirinya sendiri, yang gak mau ngasih bahkan kepada hatinya sendiri, adalah seseorang yang tidak memiliki cinta kepada Nabi Muhammad. Saat ia mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, tak ada yang bergerak di hatinya, tak ada yang bergerak di lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tanyakan itu pada dirimu. Tatkala kamu mendengar tentang Nabi Muhammad. Saat ini, saat saya menyampaikan kepadamu sesuatu tentang Nabi Muhammad, adakah yang bergerak di hatimu? Atau kamu lebih suka seseorang menceritakan padamu tentang orang paling sukses di bumi? Orang paling kaya di bumi, orang paling berpengaruh di bumi, raja-raja, pejabat, artis, bintang film, siapa? Siapa yang kisah tentangnya menggerakkan hatimu? Jika kamu saat mendengar nama Nabi Muhammad, saat mendengar kisah tentang Nabi Muhammad, tak ada cinta bergerak di dalam hatimu untuk membuatmu berulang-ulang hatimu mendegupkan solawat kepada Nabi Muhammad. Aku sampaikan padamu, kamu adalah orang yang gak pinter ngasih buat hati. Kamu adalah orang yang pelit sekali. Jangan sampai ada di antara kita hati yang kering kerontang dari cinta kepada Nabi. Karenanya sering saya sampaikan, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Jangan berani mati, jangan dek. Jangan Kak, Bu, Nak, jangan berani mati kalau kamu belum punya rasa cinta kepada baginda Nabi. PR-mu, kalau kamu bilang,
Ustazah, saya kok biasa-biasa aja ya sama Nabi Muhammad. Kamu punya PR besar. Sisa waktumu pakai buat ngerjainnya. Sisa waktumu pakai buat nyari itu. Pakai buat ngejer itu. Cari rasa kepada Nabi Muhammad. Sampai kamu bisa sungguh-sungguh punya rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Hingga kelak Allah izinkan matamu memandang wajah Nabi Muhammad. Tapi Ustazah, adakah cinta di hati saya? Saya cinta sama Nabi, tapi orang kaya saya. Diterimakah cinta saya kepada Nabi Muhammad? Adakah Nabi Muhammad berkenan menerima cinta dari yang seperti saya? Dengan dosa-dosa aib diri masa lalu yang begitu kelam kelabu. Adakah mungkin Nabi Muhammad berkenan menerima cinta dari orang semacam saya, yang hati saya berantakan, lisan saya berantakan, mata saya tak terjaga, anggota tubuh yang tidak bertakwa? Kabar gembira untukmu. Kabar gembira untukmu. Sebagaimana ini telah menjadi kabar gembira untuk saya, teman-teman. Kabar gembira buat saya dalam hidup saya, bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang ditolak, bahkan dari orang semacam kita. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang bertepuk sebelah tangan. Tanganmu yang bertepuk akan diiringi dengan tepukan dari tangan Nabi Muhammad. Meski sekotor apapun tanganmu itu. Meski sehina apapun dirimu itu. Iya, dari kamu. Kamu yang tahu siapa kamu. Iya, dari saya. Saya yang tahu siapa diri saya. Saya kasih kabar gembira untukmu, untuk saya, bahwa cinta dari orang seperti kita juga akan diterima. Sebab Nabi kasihnya tak pilih kasih. Sebab Nabi sayangnya tak terbilang. Sebab Nabi cintanya kepada kita umatnya luar biasa. Alhamdulillah. Kita nih cinta sama orang aja rawan ditolak. Ada berapa banyak di antara kita para istri yang merasa, aku cinta pada suamiku, tapi sepertinya dia tidak. Ada berapa banyak di antara kita anak yang merasa, sepertinya orang tuaku tak begitu cinta padaku. Ada berapa banyak di antara kita orang tua yang merasa anak yang telah aku lahirkan di atas muka bumi ini sepertinya tak begitu menyayangiku. Kita punya cinta
Sama orang terdekat kita aja rawan untuk ditolak. Kita punya cinta sama orang di sekeliling kita aja mungkin untuk tidak diterima. Tapi Nabi Muhammad dengan segala kemurahannya, Nabi Muhammad dengan segala kemuliaannya, Nabi Muhammad dengan segala ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kamu kalau jatuh cinta tak akan pernah cintamu tertolak. Cinta kepadanya tak akan pernah menyakitimu. Cinta kepadanya tak akan membuatmu jatuh. Cinta padanya hanya akan menaikkanmu, meninggikanmu, memuliakanmu, menjadikanmu juara dalam kehidupan. Yuk, belajar biar punya cinta sama Nabi Muhammad. Bulan ini nih, kita udah tinggal nunggu jam demi jamnya. Rabiul Awal, bulan cinta. Bulan yang cepat mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Jika sebelumnya kamu bisa berjalan menuju Nabi Muhammad, di bulan Rabiul Awal kamu bisa berlari menujunya. Jika di bulan yang lain kamu berlari menujunya, maka di bulan Rabiul Awal adalah bulanmu terbang menujunya. Jangan sia-siakan itu. Kita perlu dekat dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Dan karena Nabi Muhammad adalah manusia yang cintanya kepada kita luar biasa. Saya nggak tahu duluan mana antara kita cinta sama Nabi, kemudian Nabinya cinta sama kita, atau sebenarnya duluan Nabinya yang cinta sama kita. Makanya kemudian rasa itulah menarik kita. Saya rasa karena emang Nabinya dulu cinta banget sama kita. Makanya kitanya juga jadi cinta banget sama Nabi. Makanya dulu karena emang Nabinya yang tiap malam sibuk doain kita. Kitanya nih, yang akhirnya bahkan mau hadir majelis maulid, datangnya dari malam. Kayaknya rasa cinta kita udah keduluan sama rasa cintanya Nabi Muhammad. Ada satu hadis, saya sering dengar hadis ini dari guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saya pernah dengar juga dari syekh yang lain, dari habaib dan ulama yang lain hadis ini. Ada satu waktu Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Nabi pandangin langit. Kemudian Nabi Muhammad berurai air matanya. Mengalir air mata dari wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian berkata, "Oh, syauqan ala ahbabi." Duh, rindunya hati ini kepada para pecintaku. Duh, rindu sekali saya kepada para kekasih-kekasihku, kata Nabi. Ala ahbabi,
kepada para kekasih-kekasih hatiku. Sahabat cemburu mendengar itu. Mereka mulai bertanya, siapa yang kau maksud wahai Rasul? Siapa menurut kalian? Kata Nabi balik bertanya padanya. Adakah mereka para malaikatnya Allah wahai Rasul? Haula'il mugarrabun. Bukan, kata Nabi. Para malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah. Bukan kekasih-kekasih yang aku rindukan. Adakah engkau rindu kepada para nabi-nabinya Allah, wahai Rasulullah? Haula'il mursalun. Mereka adalah utusan-utusan Allah, bukan kekasih-kekasih hatiku. Adakah kami, wahai Rasulullah? Adakah kami kekasih-kekasih yang kau rindukan? Kata Nabi, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lagian ketemu kan gak rindu. Ketemu kan? Tentu bukan mereka yang sedang bertemu yang dirindukan. Lantas siapa wahai Rasul? Dengerin. Siapa tahu kamu di antaranya. Dengerin, Dek, Kak. Dengerin. Siapa kekasihmu wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad, haula ja'u min ba'dikum. Mereka adalah umatku, datang sesudah kalian. Lam ra'auni, tidak pernah memandang wajahku, akan tetapi mereka ingin memandang wajahku, bahkan jika itu adalah dengan mengeluarkan seluruh harta yang dia punya sekalipun. Kekasih hatiku, kata Nabi, adalah orang-orang yang tidak pernah memandang wajahku, tapi mereka ingin memandang wajahku. Andai bisa mandangnya itu kalau jual mobil buat dapetin duitnya, jual rumah untuk bisa punya uang yang cukup buat bisa ketemu sama aku, kata Nabi, mereka akan melakukannya. Dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi Muhammad, ahbabi. Ini saya dengar dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, riwayat yang ini. Ahbabi, kata Nabi, kekasih-kekasihku adalah orang-orang umatku, datang sesudah kalian. Lam ra'uni, tidak pernah memandang wajahku, walakin dharafat a'yunuhum, akan tetapi mengalir air matanya karena rindu setiap kali namaku disebutkan di hadapannya. Kekasihku adalah orang-orang yang tidak pernah memandang wajahku, akan tetapi mengalir air mata rindu setiap kali disebutkan tentangku. Adakah kamu di antaranya? Adakah kita di antaranya? Semoga masuk surga lewat jalur cinta. Semoga berjumpa dengan yang dicinta. Allah tentu Maha Rahman,
Allah tentu maha tak diganjar dengan temu. Yang sudah cinta, masa Allah segitunya nggak dikasih jumpa. Cinta rindu ini akan berjumpa dengan ujungnya. Insya. Yuk bekalan cinta di bulan mulia ini. Gimana caranya Ustazah? 3 yang sering saya sampaikan. Pertama, banyakin baca sholawat. Bulan maulid. Tambahin sholawatnya. Biar Nabi Muhammad tambah kenal padamu. Banyak sebut namanya Nabi Muhammad, banyak sebut. Sholawatan, ucap salam saat qiyam, baca maulid, baca zikir-zikiran, maksudnya namanya Nabi Muhammad sebut-sebut. Kayak saya nih, sebut-sebut nama Nabi Muhammad di majelis-majelis. Sekurangnya kamu sibukkan lisan kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad di bulan maulid. Mudah-mudahan. Dulu ada seorang murid, ada seorang syekh dulu. Beliau berdakwah, beliau mengajar, beliau punya murid banyak gitu ya. Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, hatinya luar biasa. Satu malam, di malam Jumat, dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, dia lagi ada depan rumah, Nabi Muhammad lewat depan rumahnya. Kisah ini pernah dikisahkan guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dia pun memanggil Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad lewat aja, enggak menoleh, enggak menjawab panggilannya. Beliau pun bangun dalam keadaan antara senang sama sedih. Senang karena mimpi Nabi, sedih karena panggil Nabi tapi enggak dijawabin. Enggak disautin jawabannya, salamnya. Pagi itu juga beliau memutuskan untuk berangkat menemui gurunya. Karena memang guru itu jadi sah kalau punya guru. Kamu jangan mau berguru sama orang yang enggak punya guru. Dia pun datang menemui gurunya. Gurunya kemudian dia tanya sama gurunya, "Ya Syaikhi, ra'aitul bariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra amama baiti fanadaituhu falam yujibni." Syekh, tadi malam saya ngimpi Nabi Muhammad lewat depan rumah saya panggil-panggil Nabi tapi Nabi enggak jawabin saya. Kenapa ya Syekh itu? Syekhnya menjawab, sepertinya sholawat kamu kurang kepada Nabi Muhammad. Cobain, banyakin baca sholawat. Lebih Syekh. Dia bilang, fa'aktsartu minas sholati alaih. Saya pun bersama zikir-zikiran yang lain, saya tambahin dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya perbanyak sholawat saya pada Nabi Muhammad SAW. Banyak, entah berapa ribu tiap harinya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Berbulan-bulan kemudian dia mimpi yang sama lagi pada malam Jumat. Dia ngimpi dia lagi keluar rumah, lagi di pintu rumah, tiba-tiba dilihat Nabi Muhammad lewat depan rumahnya. Dia pun panggil, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi Muhammad menoleh dengan seluruh tubuhnya, kemudian menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Sebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang luar biasa. Dia bilang, "Ya Rasulullah, beberapa bulan yang lalu saya pun memimpikan engkau wahai Rasul. Saya pun melihat engkau wahai Rasulullah.
Saya panggil-panggil engkau tapi engkau tidak menjawab panggilan saya. Kata Nabi Muhammad, "Dzakal yaum lam a'rifka ba'd." Hari itu saya belum begitu mengenalmu. Falamma aktsarta minas salati alayya sirtu a'rifuk. Ketika kamu memperbanyak bersalawat kepadaku, aku pun jadi kenal padamu. Yuk, kenalan sama Nabi Muhammad. Banyakin sebut nama Nabi Muhammad. Banyakin salawat kepada Nabi Muhammad. Insya. Yang kedua, periksa lagi yuk sunnahnya Nabi. Yang kemarinan banyak yang kita lalaikan. Yuk kita lebih periksa lagi sunnahnya Nabi untuk kita hidupkan kembali. Saya nggak lagi ngomong sunnahnya yang besar-besar. Kalau yang itu sih kita putus asa. Siapa kita sampai bisa ngerjain sunnahnya Nabi yang besar-besar? Nabi punya sunnah bangun malam sampai bengkak telapak kakinya. Kita membengkak telapak kaki karena asam urat, kolesterol, atau kesleo. Tapi bengkak karena sholat malam. Aduh, jauh banget. Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi, nggak pernah suudzon sama orang. Gimana tuh? Susah setengah mati bukan? Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi nih, nggak pernah punya hati nggak bagus sama orang. Ya Allah, kita nih kan ngelihat ini, ngelihat ahli taat kita suudzon, riak kali itu. Lihat orang maksiat tambah lagi, ya ampun, raka kangen kali itu sama dia. Ngelihat siapa nih kita yang bisa husnudzon? Ngelihat orang pinter, ulama gitu, kita bilang ngomong doang mah gampang. Masalahnya kan ngamalin apa enggak nih? Ngelihat orang nggak berilmu, astagfirullah, nggak ngaji pula dia. Ngelihat siapa kita nih yang nggak suudzon? Nabi hatinya nggak pernah punya buruk sangka kepada siapapun. Nggak pernah punya hati yang nggak bagus kepada siapapun. Nah ini kan sunnah Nabi yang kayak beginian berat. Tapi sekurangnya belajar jaga hati, menyedikitkan suudzon, tiap kali punya sangka buruk, kita segera istighfar, kita segera mohon ampun, kita segera susuli dengan penyesalan. Astagfirullah, mungkin nggak gitu kali, astagfirullah. Nabi Muhammad nggak pernah bicara kasar, Nabi Muhammad nggak pernah bicara kotor. Sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nggak pernah menyakiti hati orang lain. Sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memaafkan kesalahan siapapun aja yang pernah berbuat salah kepada beliau. Kita pelajaran buat kita hidupkan akhlak Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Nabi Muhammad makan minum tidak berdiri, makan minum dengan duduk pakai tangan kanan. Nabi Muhammad makan diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Kita ikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti. Apa yang bisa kita ikuti dari sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya loh, dulu tuh lagi zaman kecil, saya ingat tiap masuk kamar mandi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Habis itu saya tinggalin tuh sunnah. Saya mulai kerjain lagi ketika saya punya anak kecil karena saya ngajarin anak saya. Sekarang anak saya udah gede, dia lupa, saya emaknya lupa juga.
Begitu? Banyak yang begitu? Banyak yang begitu? Ya Allah, yuk kita periksa lagi. Antara sunnah-sunnah tersebut kita hidupkan kembali. Insya Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, kelak bersamaku di surga. Yang terakhir, kalau ada perkumpulan semacam ini di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, diperdengarkan kepadamu sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kisah-kisah Nabi Muhammad, diperdengarkan kepadamu salawat-salawat kepada Nabi Muhammad, kita baca salawat bersama-sama, ucap salam bersama-sama, hadiri. Bagian dari cara kita mendekat kepada Nabi besar Muhammad. Ustazah, saya nggak bisa tiap hari. Jangan tiap hari. Jangan juga kamu hadir majelis maulid yang akhirnya menyia-nyiakan hak keluargamu kepadamu tiap pagi. Suami bangun tidur nggak ada makanan. Dia tidur lagi habis selesai isyraq. Bangun-bangun istrinya udah hilang. Diganti sama catatan di depan kulkas. Nasinya ada di rice cooker. Lauknya goreng ceplok aja ya. Ceplok telur aja. Kamu tiap hari pergi kayak begitu, suami kamu bisulan. Jangan sia-siakan hak orang lain terhadapmu. Hadir majelis maulid. Tapi kita jangan sia-siakan, kurangi hak orang lain terhadap kita. Dan saya juga sarankan, hadir majelis maulid bawa hati. Bukan irhamukillah. Bukan hanya sekedar bawa badan. Bawa hatinya. Jangan hatinya ditinggal di rumah. Hatinya ditinggal di pasar. Hatinya ditinggal di Shopee. Hadir sih majelis maulid nih, badannya ada di majelis maulid, sibuk mulu scroll Shopee. Kerudungannya ustadzanya cakep, beli di mana ya? Scroll. Kamu jangan salah fokus, teman-teman. Yuk, insya Allah, mudah-mudahan. Ini yang berketawa kayak berasa nih. Habis dari sini beli makanan di mana ya? Ya ampun. Sibuk liatin GoFood. Yang paling dekat katanya gitu. Ayolah ya. Pakai adab. Hatinya jangan ditinggal di mana-mana. Kalau kamu mau ninggal hati, tinggallah hatimu di Madinah. Kalau kamu mau tinggal hati, tinggallah hatimu di Raubah Asy-Syarifah. Kalau kamu mau ninggal hati, tinggalkan hatimu di pintu Nabi besar Muhammad. Siapa tahu satu hari Nabi Muhammad berkenan membukakan untukmu pintu. Dibawanya hatimu menuju Allah. Didekapnya hatimu. Dibahagiakan dengan syafaatnya dunia dan akhirat. Jangan tinggal hatimu di mana-mana. Ia begitu berharga. Kalau ada adalah sebaiknya yang kamu lakukan di majelis maulid adalah kamu datang bawa hatimu, kamu pulang tinggalkan hatimu di majelis-majelis maulid. Biar hatimu tetap rindu kepadanya.
Biar rasa yang kamu dapat di majelis maulid selalu bisa kamu bawa dimanapun kamu berada. Insya. Hadir pakai adab. Gak usah lihat kanan, lihat kiri, si itu hadir apa si itu gak hadir, gak usah. Gak usah hadir majelis maulid tapi sibuk aja. Siapa sih yang duduk di VIP? Itu yang di panggung siapaan aja sih? Sebelahnya ustazah itu loh, sebelahnya siapa itu? Sibuk aja, ya ampun. Ayo udah, kebanyakan noleh kanan kiri itu kayak lagi nyetir, kebanyakan lihat spion. Kamu bakalan nabrak, teman-teman. Nggak usah, lihat aja di depan. Depanmu Nabi Muhammad. Yang kamu hadirkan di majelis maulid adalah bagindamu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak penting di mana posisi dudukmu di majelis maulid, yang penting adalah posisi hatimu. Semoga hatimu senantiasa hadir dalam rihabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam pelatarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita di hari ini semoga diterima Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yang telah Engkau hadirkan di majelis maulid yang semacam ini, jangan pernah tolak kami lagi sesudah hari ini, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hari ini Engkau naikkan tangganya menuju Nabi Muhammad sehingga ia menjadi lebih dekat dengan Nabi Muhammad, ya Allah, jadikan saya salah satunya, ya Allah. Jika ada seseorang di antara kami yang hari ini wajahnya telah dipandang oleh Nabi besar Muhammad karena hatinya telah menghadapkan dirinya kepada Nabi Muhammad, jadikanlah saya salah satu di antaranya, ya Allah. Jika ada seseorang yang hari ini namanya telah Engkau naikkan menjadi seseorang yang akan berada di barisan-barisan terdepan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga matanya kelak dapat memandang indah wajah Nabi Muhammad, hingga telinganya kelak mendengar dengan jelas suara Nabi Muhammad, hingga hidungnya dengan jelas mencium wangi Nabi Muhammad. Jadikan saya salah satu di antaranya, ya Allah. Jadikan saya salah satu di antaranya, ya Allah. Jadikan kami salah satu di antaranya, ya Allah. Jangan tolak kami, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Bahkan meskipun banyak dosa-dosa kami, ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan lihat seberapa buruk masa lalu kami, ya Allah. Dekatkan saja kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Meskipun aib-aib dan noda-noda memenuhi diri kami, ya Allah. Bahkan kepada yang paling durhaka di antara kami, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Bahkan kepada yang sholatnya paling berantakan di antara kami, dekatkan dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Bahkan yang auratnya paling gak rapi dia tutup, ya Allah. Bahkan yang masih auratnya terbuka, ya Allah. Dekatkan ia dengan Nabi Muhammad, ya Allah.
bahkan yang hatinya paling tidak terjaga, dekatkan dia dengan Nabi Muhammad ya Allah. Untuk semua dari kami ya Allah, Nabi Muhammad andalan kami ya Allah. Jangan tolak kami dari Nabi Muhammad. Jangan tolak Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kami nggak punya siapa-siapa lagi yang kami dapat andalkan jika Engkau tolak Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan kepada kami dan seluruh keluarga kami syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Untuk yang sakit-sakit di antara kami dan keluarga kami, syafaatkan Nabi Muhammad untuknya ya Allah. Biar bisa sehat lagi ya Allah. Untuk yang sedang susah di antara kami, syafaatkan Nabi Muhammad untuknya ya Allah. Biar kau angkat kesusahannya ya Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Untuk yang sedih di antara kami, jangan halangkan syafaat Nabi Muhammad untuknya ya Allah, hingga kau hibur hatinya ya Allah. Untuk hidup mati kami, jangan halangkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Jangan halangkan syafaat Nabi Muhammad untuk saat sakaratul maut kami ya Allah. Hingga dengan mudah lisan kami menyebut namamu dan namanya. Hingga dengan mudah kami berucap di saat ajal menjemput kami kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladhina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ibid dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma abqaitana innaka ala kulli شيء قدير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل أمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواكما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.